Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlani Tafdila Samsul dengan NIM 2005015020015. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar. Yang pertama ialah Masjid Tua Gantarang Lalambata. Bangunan situs Masjid Tua Gantarang terletak di Dusun Gantarang Lalambata, Desa Bontomaranu, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar, atau 12 km dari Kota Benteng. Dibangun pada abad 16, masa pemerintahan Sultan Pangali Pataraja yang merupakan raja pertama yang memeluk agama Islam. Situs bersejarah ini tergolong sangat unik karena bangunan masjidnya didirikan di atas sebuah sumur di tengah areal perkampungan yang ditutupi dengan sebuah dulang atau baki emas. Masjid ini memiliki ciri khas tersendiri yang jelas terlihat dari konstruksi atap berbentuk tumpang dan mustika di bagian puncaknya. Masjid ini menjadi bukti peninggalan dari tokoh penyebar ajaran syariat agama Islam pertama di daratan Provinsi Sulawesi Selatan yang bernama Datuk Ribandang. Dari sejarah, itulah disimpulkan bahwa Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan daerah penerima ajaran syariat agama Islam pertama di semenanjung Provinsi Sulawesi Selatan. Bahkan jauh sebelum masyarakat Kabupaten Goa mengenal dan menganut agama Islam. Penyebar luasan ajaran syariat agama Islam pertama di Sulawesi Selatan bermula dari perintah Raja Arab dan khalifahnya di Mekah kepada Datuk Ribandang untuk berangkat dan menyebarluaskan ajaran syariat Islam di Maluku dan Buton. Usai mengislamkan Raja Maluku dan Buton, dalam perjalanannya menuju Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Datuk Ribandang singgah untuk pertama kali di Kabupaten Selayar dengan melintasi jalur pantai Baba Ereh dan masuk ke Kampung Gantarang Lalambata melalui pintu Gerbang Sele. Di Kampung Gantarang Lalambata inilah Datuk Ribandang untuk pertama kalinya mengislamkan seorang bernama Ipuso. Ia menjadi orang pertama yang ditemui Datuk Ribandang saat sedang memancing ikan di bibir pantai Ngapalohe. Disusul Karaeng Gantarang, Ipangali Sultan Pataraja. Sudah mengislamkan Karaeng Gantarang, Ipangali Sultan Pataraja, maka Datuk Ribandang kembali melanjutkan perjalanan menuju ke Kabupaten Goa dan kemudian mengislamkan Raja Goa pada tahun 1605. Berdasarkan sejarah itu, sejumlah pakar sejarah menyepakati bahwa Kerajaan Gantarang lebih awal menerima masuknya ajaran syariat agama Islam daripada Kerajaan Goa. Masjid Tua Gantarang Lalambata masih berdiri kokoh di tengah-tengah areal perkampungan Gantarang Lalambata. Masjid tua ini tak hanya digunakan sebagai sarana ibadah semata, akan tetapi bangunan peninggalan bersejarah yang dibangun pada era pemerintahan Pangali Sultan Pataraja disebut telah berfungsi ganda sebagai lokasi penelitian bagi para pakar sejarah, mahasiswa, dan pelajar sekolah menengah dari dalam dan luar Kabupaten Kepulauan Selayar. Di dalam masjid tua ini terdapat beberapa benda-benda peninggalan yang memperkuat fakta sejarah bahwa Datuk Ribandang pernah singgah dan menapakkan kaki di Kabupaten Kepulauan Selayar. Benda-benda tersebut diantaranya tongkat menyerupai pedang pusaka, mimbar lengkap dengan bendera kain putih di sisi kiri dan kanannya, yang terdapat tulisan bahasa Arab untuk khutbah Jumat, khutbah Idul Fitri, dan khutbah Idul Adha. Selanjutnya, peninggalan sejarah yang kedua di Kabupaten Kepulauan Selayar ialah Gong Nekara. Gong Nekara atau Nekara Perunggu, Kepulauan Selayar. Gong Nekara Perunggu ditemukan oleh salah seorang warga di Kampung Rea-Rea pada tahun 1686 dan dijadikan sebagai benda pusaka Kerajaan Putabangun karena terjadinya integrasi antara Kerajaan Putabangun dan Kerajaan Bontobangun sebagai pusat kerajaan. Maka Nekara Perunggu dipindahkan ke Bontobangun. Nekara Perunggu dibuat di Xianji, Cina pada zaman prasejarah sekitar 300 tahun sebelum Masehi. Sumber lainnya menyebutkan bahwa nekara ini diproduksi 600 tahun sebelum Masehi dari kebudayaan Dongson di Vietnam dan menjadi nekara terbesar di Asia Tenggara, bahkan di dunia. Persebaran negara di wilayah Asia Tenggara sangat banyak, sedangkan di Indonesia sendiri terdapat 40 buah nekara yang tersebar dari Sumatera hingga Papua. Persebaran negara diperkirakan karena terjadinya jalur perdagangan ataupun adanya hubungan bilateral kerajaan pada masa lampau. Adanya hubungan antar kerajaan ini semakin diperkuat dengan adanya simbol perpaduan unsur budaya dari Indonesia, Cina, dan Vietnam di tubuh Nekara Perunggu, seperti pohon kelapa, kenari, burung, gajah Indonesia,
bulu burung yang disematkan mahkota kepala suku Cina, serta beberapa simbol sisanya dari Vietnam. Terdapat dua legenda dari dua sumber berbeda mengenai keberadaan Gong Negara Selayar. Legenda pertama berasal dari Saweri Gading pada periode Lagaligo yang diperkirakan berlangsung pada abad ke-7 sampai ke-10. Legenda ini menceritakan mengenai Saweri Gading sebagai tokoh utama dalam perwujudan tata tertib dan penataan masyarakat Bugis Makassar di Sulawesi Selatan. Sedangkan legenda kedua berasal dari naskah hukum pelayaran dan perdagangan Ammanagappa pada abad ke-17 yang menyebutkan Pulau Selayar sebagai salah satu daerah tujuan perdagangan karena letaknya yang strategis untuk lalu lintas pelayaran dari timur ke barat dan sebaliknya. Selanjutnya, peninggalan sejarah terakhir di Kabupaten Kepulauan Selayar adalah Jangkar Meriam kuno. Dalam kaitannya dengan jalur rempah, Selayar menjadi titik singgah bagi para pedagang untuk melengkapi perbekalan dan perbaikan kapal-kapal kayu yang akan menuju ke Kepulauan Rempah. Nilai strategis ini menjadikan daya tarik bagi penguasa untuk memasukkan Selayar menjadi bagian dari wilayahnya. Dalam sejarahnya, Selayar pernah dikuasai oleh kerajaan Goa Tallo yang melakukan perluasan wilayah ke timur dan kerajaan Tidore yang sempat berkuasa di Selayar selama beberapa waktu. Terdapat beberapa bukti telah ditemukan dan memperkuat narasi peran Selayar dalam lalu lintas jalur pelayaran Nusantara seperti Nekarah Perunggu, Jangkar, dan Meriam kuno, serta keramik dan koin dari Cina. Jangkar dan Meriam kuno yang merupakan peninggalan dari abad 17 saat ini ditempatkan di Kampung Padang, Desa Bontosunggu, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar. Demikianlah penjelasan mengenai peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di Kabupaten Selayar. Dan masih banyak lagi peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar. Untuk itu, kenali dan lestarikan peninggalan sejarahmu, sebab kejadian di masa lalu akan membuatmu belajar dan membawamu terbang tinggi di masa yang akan datang. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.